Assalamualaikum Mbak Maya, Yes. seluruh pendengar, selamat malam. Salam sehat untuk semuanya. Sangat luar biasa hari ini, kesempatan pertama bersama Polaris ini. Iya. Ini kurus bukan karena mikirin COVID-19 ya Pak ya? Oh bukan. Udah dari sononya kurus ya Pak ya? Dengan upaya terus. Jadi kaitannya dengan COVID-19 kita terus olahraga. Nah olahraga ini apabila seimbang ya, kita bisa menjaga stabilitas badan kita. Kita bisa jaga stabilitas badan kita. Yes. Terima kasih Mbak Maya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu Kota Magelang setelah dibukanya barrier memasuki Kota Magelang, yaitu masuk di Jalan Ayani dan juga di perbatasan pintu masuk yaitu di Artos, depan Artos. Sebetulnya posisi perkembangan epidemiologi COVID-19 Kota Magelang sudah melandai. Bahkan Pak Gub menyatakan bahwa Kota Magelang itu sudah melantai. Wow, melantai ya? Beberapa saat yang lalu sudah melantai. Dan terakhir, informasi update terakhir yaitu Rabu 28 Juli pukul 18.00 sore hari ini bahwa di Kota Magelang sampai saat ini orang dalam pemantauan atau ODP ini sejumlah 323 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 74 orang. Sedangkan untuk pasien COVID-19 ini dirawat saat ini 10 orang. Kemudian pulang sembuh itu 29 orang. Artinya bahwa sebetulnya kalau masyarakat itu disiplin dan patuh mentaati protokoler kesehatan di kegiatan-kegiatan yang memang sudah diizinkan untuk beberapa kegiatan dilaksanakan, tetapi masih dalam batas-batas maksimal menerapkan protokol kesehatan. Dan harapan ini tentu masyarakat harus mematuhinya sehingga perkembangan COVID yang ada di Kota Magelang ini seperti yang kita harapkan bersama melantai terus kan gitu ya. Pemkot Magelang tentu yang pertama sesuai dengan SE Gubernur dan juga kita sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020. Kemudian juga sesuai dengan SE Gubernur nomor 420 sekian tanggal 15 Maret 2020 terkait dengan kegiatan KBM belajar mengajar mulai 16 sampai dengan 29 Maret 2020. Tingkat pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA dan sederajat sudah diliburkan. Artinya belajar mengajar diselenggarakan dengan model jarak jauh seperti melalui sistem online atau daring yang masih dilaksanakan sampai dengan saat ini. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti rapat, sosialisasi, musrenbang kota, sadranan untuk sementara ditunda atau kalau memang tidak memungkinkan ya tahun ini kita hentikan dulu. Kemudian selanjutnya akan dievaluasi dan ditentukan lagi nanti maksimal mudah-mudahan sampai dengan Agustus ini kita dapat menyelesaikan untuk penanganan COVID. Kemudian untuk para ASN tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, walaupun beberapa saat yang lalu sampai dengan akhir Maret melaksanakan WFH work from home, tapi sekarang sudah secara protokol kesehatan yang penuh tetap kita laksanakan jam kerja secara penuh, walaupun pelaksanaan upacara apel pagi untuk sementara memang belum dilaksanakan. Dan saya juga meminta kepada semua kepala OPD bertanggung jawab terhadap kedisiplinan dan ketertiban para ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dan ini tentu para ASN juga
juga diimbau untuk menghindari kerumunan massa, juga untuk tidak bepergian keluar daerah dulu. Nah, ini juga dalam upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID, termasuk kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja untuk sementara ditunda. Kemudian kami juga berharap semua ASN agar berperilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di rumah, di kantor, dan juga olahraga secukupnya. Begitu juga dengan para pemangku wilayah, Pak Camat, para lurah, dihimbau agar dapat menggerakkan masyarakat untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya tentu tetap rajin mengadakan penyemprotan disinfektan, kemudian juga mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang penting lagi, tidak menyebarkan berita hoax terkait dengan COVID-19 ini. Nah, itu yang Begitu, paling Mbak penting Maya. ya. Dan memang Baik, terima kasih Mbak Maya. Penerapannya tentu beberapa kegiatan langkah yang dilakukan oleh Forkopimda ini sudah direspon oleh masyarakat, dan kami dari petugas baik itu TNI, Polri, Satpol PP dalam pengamanannya ini kita tidak pernah lelah Mbak ya. Barangkali mungkin secara diam-diam begitu ya Pak Kapolres, Pak Dandim ini secara periodik begitu ya, untuk melaksanakan gue sambil melihat keadaan di wilayahnya yang dilaksanakan patroli baik itu TNI dan Polri. Ini juga kita laksanakan setelah ada penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian yang kita lihat di sepanjang rute yang kita lalui, baik itu dari kami Kodim maupun dari Polres, sebagian masyarakat ini telah melaksanakan himbauan kesehatan, Mbak. Nah, dari pemerintah, dari penerapan adaptasi kebiasaan baru, kemudian juga pesepeda sekarang juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan kepada masyarakat. Ini kita lihat anak-anak pun juga sudah di samping keceriaan mereka bersepeda ini juga tidak lupa diawal oleh orang tua, kemudian menggunakan masker. Itulah Mbak yang mungkin sekarang sudah mulai akrab dengan adaptasi kebiasaan baru yang kita terapkan di wilayah Kota Magelang. Demikian Mbak. Kendalanya tentu ada Mbak Maya. Utamanya adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 ini, bahwa masih kita temui masyarakat kalau keluar rumah masih belum memakai masker. Kemudian tentu ini akan, kalau tidak memperdulikan diri sendiri, artinya juga tidak memperdulikan orang lain. Harapannya kita tidak jemu-jemu ini, Forkompimda Kota Magelang di tiap kegiatan turun ke masyarakat pasti mensosialisasikan betapa pentingnya untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah, dan ini salah satu upaya kita tentu selain mencuci tangan, kemudian jaga jarak, dan juga menghindari kerumunan atau bergerombol. Boleh berkegiatan tetapi harus dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat agar kita semua terbebas dari COVID-19 ini. Jadi tadi telah dijelaskan bagaimana langkah-langkah pemerintah Kota Magelang dalam menanggulangi COVID-19. Jadi Polri di sini dari tingkat nasional kita diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk bekerjasama mendukung pemerintah kota atau pemerintah kabupaten setempat dalam penanganan COVID-19 di gugus
tugas masing-masing. Ya, khususnya untuk di Kota Magelang ini gugus tugas Kota Magelang. Nah, secara nasional kita menyelenggarakan operasi Amanusa 2 2020, Mbak. Jadi awalnya 30 hari, kemudian diperpanjang lagi sampai hari ini. Yang tujuannya yang pertama kita mendukung upaya-upaya pemerintah kota yang pertama adalah bagaimana menangani pasien-pasien yang positif PDP atau memiliki kontak erat dan kemudian yang dalam pengawasan ya. Masyarakat dalam pengawasan yang berkaitan dengan COVID-19. Tujuannya adalah yang pertama bagi yang positif dapat mendukung tenaga kesehatan dalam menangani pasien positif, membawa ke rumah sakit, kemudian merawat di rumah sakit, dan kemudian kepada yang memiliki kontak erat kita lakukan langkah-langkah isolasi mandiri dan sebagainya sehingga mereka dapat tercegah untuk tidak berinteraksi dengan warga lain dalam pelaksanaannya. Terus kemudian tadi Mbak sebutkan pemberian bantuan sosial ya Mbak ya. Jadi ini adalah perintah dari Bapak Kapolri untuk membantu dampak ekonomi atas adanya COVID-19. Jadi bukan hanya pasien positif ataupun dalam pengawasan dan sebagainya saja yang perlu diperhatikan, tetapi permasalahan dampak ekonomi yang perlu diperhatikan karena kita ketahui begitu muncul pandemi COVID-19 ini tentunya pasar semakin berkurang ya Mbak ya, masyarakat banyak yang stay di rumah ya. Terus kemudian masyarakat yang aktivitasnya berdagang tentunya omsetnya sangat menurun, Mbak. Oleh karena itu kita membantu pemerintah kota untuk mendorong bantuan sosial yang diberikan dari masyarakat sendiri kita menyalurkan ataupun dari Pak Kapolri ya. Biasanya ada beras, kita dorong juga ke masyarakat sehingga selama masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini mereka tetap bisa bertahan untuk meskipun ekonomi menurun mereka masih bisa bertahan. Terus kemudian kita juga membantu untuk mendorong ketahanan pangan. Nah, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama pemerintah kota, TNI Polri di Kota Magelang kita mendorong ketahanan pangan. Di antaranya adalah kelompok tani ya. Kita mendorong pemberdayaan kelompok tani untuk terus menguatkan sektor pertanian sebagai dasar utama kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah lain, diantaranya langkah preemptif dan preventif di tingkat RW ataupun kampung. Di situ ada beberapa terminologi kampung siaga ya. Nah, saat ini ya bagaimana mengupayakan agar masyarakat mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini baik secara kesehatan, ekonomi, sosial maupun permasalahan-permasalahan lain berkaitan dengan COVID-19. Demikian, Mbak. Oke. Betul-betul patuh dan disiplin terhadap anjuran pemerintah. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan. Kemudian jangan lupa pakai masker kalau harus keluar rumah. Tidak bergerombol atau hindari kerumunan. Yang terakhir untuk tidak bepergian jauh terlebih dahulu. Atau yang paling utama adalah untuk tidak menerima tamu dari luar kota sampai dengan akhir tahun ini. Sehingga COVID atau penyebaran COVID-19 di Kota Magelang dapat kita tekan dan Kota Magelang semoga segera zero seperti yang kita harapkan, yaitu melantai. Demikian Mbak Maya dari kami. Kaitannya dengan COVID-19 kita harus olahraga. Nah, olahraga ini apabila seimbang ya kita bisa menjaga stabilitas badan kita. Kita bisa jaga stabilitas badan kita. Yang paling harus kita laksanakan, kita sepakati, mari kita jaga bersama silaturahmi. Situasi yang aman ini, silaturahmi ini tetap dilakukan mesti dengan media sosial. Kemudian senantiasa juga tetap kita berdoa semoga
cepat berlalu COVID yang berada di Kota Magelang ini. Dan yang paling akhir adalah mari tetap kita sama-sama produktif meskipun kita dalam kesulitan.